Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita memuji kepada zat yang pantas kita untuk memuji dan pantas untuk dipuja. Dialah Allah, pemilik alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas bagi kita untuk senantiasa menyembahnya, bersujud bersimpuh di hadapannya siang dan malam untuk mengadukan segala urusan-urusan kehidupan kita, urusan pekerjaan kita, ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas kita. Dan patut kita tunduk juga untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus ketika nikmat hidayah ini, nikmat iman ini senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sampai hari ini. Dan mudah-mudahan nikmat hidayah ini, nikmat Islam ini Allah karuniakan kepada kita sampai akhir hayatnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, innallaha a'tad dunya liman ahabba wa liman la yuhib walakin a'tal imana liman ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan dunia ini, kenikmatan dunia yang fana ini kepada orang-orang yang Allah cintai ataupun kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Meskipun dia tidak mengakui tentang keesaan Allah, meskipun sampai saat ini dia tidak mau mengakui tentang karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, maka hal itu tidak akan bisa mengurangi kerajaan ataupun kekayaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Walakin a'tal imana liman ahab. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan keimanan itu, hidayah itu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa saya pun mengajak kepada saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah merupakan sebaik-baik bekal bagi kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, akan semakin kita memperbaiki akhlak-akhlak kita, akan semakin kita memperbaiki cara kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan semakin baik kita memperbaiki muamalah kita sesama manusia. Ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan singkat ini, izinkan khatib untuk menyampaikan
tentang kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan. Tentunya setiap kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan iman kita. Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan kepada kita diri kita di dalam menghadapi musibah-musibah ataupun fitnah-fitnah yang datang silih berganti kepada kita. Karena hakikatnya dunia ini tidak lama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah persinggahan. Maka berbahagialah Anda ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada diri Anda. Lantas siapakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada mereka kebaikan? Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam kitab Asy-Syariah di halaman yang ke-24. Apa kata beliau? Alamatu man arada bihi khairan at-tamassuku bil Qur'anil Karim wa sunnati khairil mursalin wa sunnati sahabati radhiyallahu taala anhum. Kata beliau, di antara tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepada dirinya, yaitu orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Qur'anul Karim dan berpegang teguh terhadap sunnahnya sebaik-baik nabi, sebaik-baik utusan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh terhadap sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang-orang yang berpegang teguh terhadap tiga hal ini adalah orang-orang yang istimewa. Di saat banyak orang yang lebih mendahulukan akal-akal mereka, di saat ada orang-orang yang lebih mendahulukan hawa nafsu mereka, tetapi ada orang-orang yang senantiasa mengembalikan cara beragama mereka, senantiasa mereka kembalikan kepada Al-Quran, karena dia adalah pedoman kita, pedoman hidup kita, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau generasi yang terbaik. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam beragama kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk dari salafus salih, dari orang-orang yang meneladani hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada mereka, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi, kemudian generasi setelahku dan generasi setelahku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Anda bisa lihat sebuah permisalan yang digambarkan oleh para ulama tentang tata cara kita ketika memakai khuf atau membersihkan sepatu khuf. Kalau agama ini kita jadikan, kalau kita jadikan akal ini sebagai dalil untuk memakai ataupun mengusap sepatu khuf, maka sepatu khuf pun yang diusap adalah bagian bawahnya, karena bagian bawahnya yang lebih banyak mengenai kotoran. Tetapi lihatlah cara kita beragama, cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang tata cara memakai sepatu khuf atau mengusap sepatu khuf. Maka beliau pun mengajarkan kepada kita agar yang diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal bagian bawahnya adalah bagian yang paling banyak mengenai kotoran-kotoran yang ada. Inilah tata cara beragama yang benar, senantiasa mengembalikan kepada petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita agar kita berpegang teguh terhadap sunnah itu dengan gigi geraham kita, agar kita menggigit sunnah itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ketika Anda mendapatkan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kebaikan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas Anda berpegang teguh terhadap sunnah tersebut,
maka setiap hari Anda pun akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Anda makan, Anda ingat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tata cara makan yang benar adalah mengucapkan bismillah dan seterusnya, dengan menggunakan tangan kanan ataupun dengan memulai bagian makanan yang paling dekat. Ketika Anda melakukan hal itu dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, maka Anda pun akan mendapatkan pahala. Dan begitu banyak sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan adalah orang-orang yang difahamkan dalam urusan agama. Orang-orang yang difahamkan dalam urusan agama. Kita bisa lihat sebuah hadis yang dibawakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Urusan agama, jemaah. Urusan agama kita yang setiap hari kebutuhan kita terhadap agama itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita, jemaah. Kita ketika keluar butuh dengan ilmu agama. Ketika kita ke pasar kita pun butuh dengan ilmu agama. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan hewan pun kita butuh agama. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya ketika hendak menyembelih hewan korban, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat atau bismillah, dan dia harus menajamkan pisaunya, dan dia harus menyembelih menghadap ke kiblat dengan sembelihan yang baik yang bisa menjadikan ketenangan dalam hewan tersebut. Namun berbeda dengan orang-orang yang hanya melakukan itu semuanya, ibadah semuanya dengan hawa nafsu mereka. Mereka pun menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan yang belum disembelih. Mereka menguliti hewan di hadapan hewan-hewan yang belum disembelih. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bermuamalah dengan baik, bukan hanya kepada hewan, termasuk bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang pun kita diminta untuk bersikap santun kepada mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala anhu, ketika beliau mengatakan hadis ini, apa kata beliau? Mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair. Kata beliau, hadis ini bisa kita fahami bahwasanya barang siapa yang tidak faham terhadap urusan agama, atau dia tidak mau mempelajari ilmu agama, ataupun tidak mau mempelajari kaidah-kaidah Islam ataupun cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan darinya kebaikan. Dia diharamkan darinya kebaikan. Padahal kebaikan-kebaikan di dunia ini sangat banyak sekali. Maka berbahagialah Anda ketika Anda sampai hari ini Anda masih istiqomah untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan jiwa dan kebersihan ataupun kesucian hati kita. Ahibati fiddin. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan adalah orang-orang yang ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, Kita bisa lihat dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi 'abdi khairan yasta'miluhu. Apabila Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal. Faqila wa kaifa yasta'miluhu, maka para sahabat bertanya, bagaimana dia bisa beramal? Apa kata Allah Azza wa Jalla, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin
qabla al-mauti. Dia akan diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum dia wafat. Riwayat yang lainnya dikatakan dia akan dibukakan untuk melakukan amalan-amalan yang saleh sebelum dia wafat, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun ridho terhadap apa yang dia lakukan. Ketika Anda dimudahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam kehidupan Anda untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah, untuk salat, dan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Anda adalah orang-orang yang termasuk diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Anda mendapatkan hal itu semuanya, perbanyak untuk senantiasa meminta setiap hari kepada Allah agar dalam hidup kita dimudahkan untuk baca Al-Quran. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu adalah bagian daripada obat jiwa-jiwa kita, penyakit-penyakit hati kita? Bukankah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum lama syabi'tum bitilawatil Quran. Seandainya hati-hati kalian itu bersih, niscaya kalian enggak akan pernah kenyang dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata ahlul ilmi, ay yuwafiquhu qabla mautihi lit-taubah wa mulazamatil amali salih wa tajannubul mukhalafat wa yuqda ala dhalika fayu'tal 'ata' al-jazil 'ala al-'amal al-qalil. Kata sebagian ahlul ilmi di dalam atau berkaitan dengan hadis ini, mereka mengatakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik bagi dirinya untuk senantiasa beramal saleh, untuk senantiasa bertaubat, untuk senantiasa beramal saleh, dan menjauhi penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Bahkan dia pun diwafatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum wafatnya. Kemudian dia akan mendapatkan pahala balasan yang begitu banyak, al-ata' al-jazil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amalan yang kecil yang telah dia lakukan. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda-tanda atau kumpulan manusia yang Allah kehendaki bagi mereka kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki baginya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fiddin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ciri yang lainnya yang bisa kita sebutkan sebelum kita tutup di khutbah yang kedua ini adalah orang-orang yang senantiasa dipercepat sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri ataupun golongan orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka adalah mereka yang mendapatkan sanksi ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan harapan ketika mereka wafat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, lantas dosa-dosa mereka pun dalam keadaan bersih. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan segerakan dia untuk mendapatkan sanksi di dunia. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sebuah kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan diuji. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika penyakit menimpa Anda, ketika ujian dan cobaan menimpa Anda, lantas Anda mengingat hadis ini, maka Anda pun akan menjadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba. Kadang kita suka berkeluh kesah
terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Padahal sejatinya ujian itu untuk mengetahui kuatnya iman kita, bersihnya jiwa kita, dan sucinya hati-hati kita. Maka Anda yang memiliki ini semuanya, Anda pun akan bersikap teguh, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun cibiran, meskipun celaan, meskipun pandangan-pandangan yang sinis kepada Anda tertuju kepada Anda pun tetap bersabar. Selama Anda melakukan hal itu di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW berwasiat kepada salah seorang dari sahabat, Abu Dar Al-Ghifari, wala yakhafu laumata laim. Jangan pernah engkau takut terhadap celaan manusia. Kapan? Ketika engkau melakukan kebaikan, ketika engkau menyampaikan al-haq ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yakinlah ada penolong Anda yang jauh lebih besar dari orang-orang yang ada di sekitar Anda. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamukum. In tansurullaha, jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penolong bagi Anda. Maka Anda enggak usah berkecil hati ketika Anda menyampaikan kebenaran ini di tengah-tengah kaum muslimin. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi pelindung bagi Anda dimanapun Anda berada. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, dan kita mohon kepada Allah bimbingannya agar senantiasa kita dimudahkan di dalam kita menjalankan ibadah dan ketaatan, amal-amal soleh kepada kita. Terkhusus bagi kita yang sebentar lagi akan masuk menghadapi bulan Dzulhijjah, bulan di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia yang pantas bagi kita sebagai orang-orang yang beriman mengakui kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengagungkan bulan-bulan tersebut di saat orang lain pun meninggalkannya. Ada puasa yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada berkorban yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah, jangan pernah Anda takut terhadap kekurangan rizki, kekurangan harta dari apa yang Anda keluarkan untuk membahagiakan saudara-saudari kalian yang membutuhkan bantuan-bantuan tersebut. Dan niatkanlah di dalam melakukan ibadah ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan selalu ikhlas dalam diri kita di saat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhkan riya, jauhkan sum'ah dalam diri kita yang akan bisa menghapus amalan-amalan kebaikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، اللهم تقبل منا صدقاتنا وسائر أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ادخلنا إلى جنتك الفردوس وأجرنا من النار. اللهم ادخلنا وأهلنا وإخوتنا إلى جنتك الفردوس وأجرنا من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين من أولادنا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من ذرية الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.